Salam, Jemaat GKKA Donggala, dimanapun kita semuanya berada. Puji nama Tuhan, kasih rahmat Tuhan terus nyata atas kita, sehingga kita bisa melewati minggu ini dengan penuh sukacita dan bahagia. Terlebih, di hari ini kita sudah dibangunkan dengan kekuatan serta kesegaran baru. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang minggu ini, marilah kita datang di hadapan Tuhan terlebih dahulu untuk beribadah di hadapannya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita bersaat teduh. Panggilan beribadah terambil dari Mazmur 95 ayat 6 dan yang ke-7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit serta bumi dan segala isinya. Ibadah kita pada hari ini kita tabiskan di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semuanya. Amin. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghampiri taktanya, menyembah, mengagungkan Dia, karena hanya Dia yang layak ditinggikan. Pujian berilah hormat padanya. Pada Allah
Mazmur 32 nomor 5 mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Kita akan nyanyikan pujian KPPK 193. Mari kita datang kepadanya, akuilah segala salah dan kesalahan kita, karena hanya Dia yang dapat mengampuni dan membasuh dosa kita. Kini ku datang. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan ucapan syukur terima kasih kami kepadamu. Engkau Allah yang begitu baik bagi kami. Kasih setiamu, penyertaan perlindunganmu, bahkan pemeliharaan begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Namun Tuhan, seringkali kami lalai di dalam melakukan kebenaran firman-Mu. Kami selalu melanggar akan titah-titah-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menghampiri takhta-Mu. Kami mengakui segala salah dan dosa kami. Mohon belas kasih kemurahan-Mu Tuhan. Mengampuni kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Sehingga saat ini Tuhan, Engkau melayakkan kami Tuhan. Untuk menaikkan syukur pujian kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Berita anugerah pada pagi hari ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Pembaharuan komitmen, marilah kita sehati untuk memperbaharui hidup kita yang terdapat di dalam Ulangan pasal 27 ayat 10. Sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini.
Kita akan nyanyikan satu pujian sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita mau menjadi murid Tuhan, kita mau hidup suci, bahkan kita mau dipenuhi oleh kasih daripadanya. KPPK 323. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Saya jemput kita sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan nyanyikan satu pujian KPPK 270. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu.
serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Ramelan untuk membawa kebenaran firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati serta pikiran kami, supaya kami memahami, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan keseharian kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, mengungkapkan maksud kehendak Tuhan atas kami, bungkus dengan roh-Mu, sehingga mengalir hal-hal yang Tuhan kehendaki atas kami semuanya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk. Salam, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh kembali datang di hadapan Tuhan untuk berbakti dan beribadah kepadanya. Karena itu, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Filipi pada pasalnya yang keempat. Kita akan membaca pada ayat yang ke-6 hingga yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mau terus membaca, merenungkan, melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah kedamaian di tengah ketidakpastian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti dari kedamaian? Dan kedamaian rupanya adalah keadaan yang damai. Tidak ada perang, tidak ada permusuhan, aman dan tidak ada masalah. Dan keadaan seperti ini sepertinya tidak mungkin terjadi dalam dunia ini, dalam lingkungan kita ini, pun dalam diri kita semuanya. Mengapa? Karena pada saat tidak ada perang, bisa saja kita kekurangan makan. Pada saat rasa aman, bisa-bisa tiba-tiba pencuri datang untuk mencuri sesuatu di rumah kita. Pada saat tidak ada pencuri, mungkin kita belum bayar hutang dan yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mungkin kedamaian itu ada di dalam dunia kita ini. Karena itulah kita hari ini akan belajar tentang kedamaian di tengah ketidakpastian. Di dalam ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, yaitu damai sejahtera yang melampaui akal kita semuanya. Jadi kalau saya boleh baca di situ dituliskan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berarti yang dinamakan damai, keadaan damai di tengah ketidakpastian itu
jikalau seseorang sudah memiliki damai dari Kristus itu sendiri. Dengan demikian kedamaian ini tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam hidup kita hari-hari. Biar ada bahaya, ada perang, ada musuh, ada masalah, ada gempa, dalam keadaan sakit pun ada virus corona seperti yang kita dengar, kita tidak akan mengeluh, melainkan hati kita tetap akan merasakan damai. Dan inilah yang biasa secara umum orang sebut sebagai kedamaian batin atau kedamaian jiwa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana cara memperoleh kedamaian yang tinggi seperti itu? Untuk mendapatkan kedamaian yang tinggi seperti itu, tidak lain kita harus berdamai dengan Allah. Dan damai dengan diri sendiri pun juga harus berdamai dengan sesama atau satu sama lain. Ketika hal ini tidak boleh tidak dalam hidup kita, supaya kita bisa menikmati damai sejati yang tidak dipengaruhi oleh situasi kondisi dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam bacaan kita di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 6 hingga yang ke-9, di situ kita melihat adanya tanda-tanda orang yang sudah memiliki kedamaian tinggi atau kedamaian sejati itu. Yang pertama, tandanya adalah hidupnya tidak mengkhawatirkan apapun juga. Ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Inilah tandanya orang yang memiliki kedamaian sejati yang tinggi dalam hidupnya. Orang tersebut percaya penuh terhadap kedaulatan Allah, percaya pada pimpinan Tuhan, percaya pada pemeliharaan serta penyertaannya. Mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini, dalam lingkungannya dan dalam dirinya, itu terjadi atas kehendak dan rencana Tuhan. Dan orang yang memiliki kedamaian sejati, orang seperti ini, dia tidak akan pusing dengan makan minum. Dia tidak akan pusing dengan rezeki-rezeki yang ada. Dia tidak akan pusing dengan hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Apapun yang ada, yang terjadi dalam dunia ini, tidak membuat dia pusing, tidak akan membuat dia khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, biarpun dia dalam keadaan kurang sehat, biarpun dalam keadaan dia sakit, dia tidak khawatir tentang hidupnya. Kenapa seperti itu? Karena hatinya sudah ada damai yang tinggi, sehingga tidak mengkhawatirkan apapun. Terhadap anak, dia bisa bilang, pasti Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Terhadap jodoh, dia akan bilang, pasti Tuhan sediakan. Terhadap harta kekayaan, pasti Tuhan akan beri. Dan itu pun tidak menjadi prioritas dalam hidupnya. Saat tua, dia berkeyakinan, pasti Tuhan tetap jaga dan topang. Bahkan mati pun berkeyakinan masuk ke surga. Inilah ciri atau tanda yang pertama orang-orang yang memiliki damai sejati dalam hidupnya. Dan bagaimana dengan kita semua yang ada di tempat ini? Sudahkah kita tidak khawatir terhadap apapun juga dalam dunia ini? Tidak gelisah dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup ini? Yakinkah bahwa Allah itu berdaulat penuh atas hidup kita semuanya? Kita boleh merenungkannya sendiri-sendiri. Tanda yang kedua
masih terambil di dalam ayatnya yang ke-6. Hidupnya banyak berdoa dan bersyukur. Ayat di situ dituliskan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang ada di dalam dunia ini memiliki berbagai kebutuhan serta keinginan. Banyak orang hidup dikendalikan oleh kebutuhan dan keinginannya. Banyak orang tidak mau berdoa, bahkan tidak mau bersyukur kepada Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan dalam hidupnya, dia anggap itu semua karena kerjanya sendiri, atas kerja kerasnya sendiri. Dan orang seperti ini, jikalau mengalami kerugian, jikalau mengalami sakit, dia tidak akan bisa bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki kedamaian sejati dalam hidupnya, dia memiliki pergumulan, memiliki masalah, tetapi pergumulan dan masalahnya dibawa di dalam doa dalam hidup hari-harinya, sehingga dia berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, dan dia bisa menaikkan doa-doa itu secara serius dan bersyukur atas berkat, atas kekuatan, atas kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan baginya dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang itu benar-benar memiliki damai sejati dalam hidupnya, dia akan berdoa, kami menyerahkan masalah ini ya Bapa kepadamu. Bukan seperti ini, ya Tuhan, berapa lama lagi penderitaan ini? Berapa lama lagi saya menantikan semuanya ini? Tidak seperti itu. Orang yang punya damai sejahtera tertinggi dalam hidupnya, dia kalau tidak mendapatkan berkat yang besar, dia pun bisa bersyukur. Walaupun keuntungannya kecil, dia bersyukur. Bahkan ketika sakit pun, dia tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan masih berikan kekuatan, dan Tuhan masih berikan kemampuan untuk melewati hari-hari yang ada. Itulah ciri yang kedua dari orang yang memiliki kedamaian sejati dalam hidupnya. Dan bagaimana dengan kita semuanya? Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, apakah sudah ada tanda-tanda, ciri-ciri seperti itu dalam hidup hari-hari kita? Sejauh mana kita berdoa selama ini? Sejauh mana kita bisa bersyukur secara tulus di hadapan Tuhan atas berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Renungkanlah semuanya itu dalam hidup kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah dua ciri yang ada. Dan selanjutnya kita akan melihat bagian yang ketiga. Terambil dari ayat yang ke-8, dan di sini kalimat saya, hidupnya banyak memikirkan hal-hal yang baik. Saya akan bacakan ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, orang yang memiliki kedamaian sejati, kedamaian tertinggi, dia akan hidup menggunakan alam pikirannya untuk hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Itu yang terus-menerus dipikirkan dan dipikirkan.
Orang yang memiliki damai sejati tidak mungkin berpikiran hal-hal yang najis, yang kotor, tidak mungkin. Orang yang memiliki damai sejati tidak mungkin dia akan berkata, kapan tetanggaku ini celaka? Tidak mungkin. Dia juga tidak mungkin akan berkata, kapan temanku ini bangkrut? Kapan temanku ini mati? Tidak mungkin berkata-kata seperti itu. Karena apa? Yang jahat, yang najis, yang tidak patut diucapkan, dijauhi dalam hidupnya. Dan orang yang memiliki damai tertinggi dalam hidupnya, dia menggunakan pikiran-pikiran untuk yang positif, yang baik. Kalau dia punya nasi ibaratnya, dia akan berpikir, sudah makan belum ya tetanggaku? Bisa enggak saya berbagi? Jadi sesuatu yang positif. Ketika tetangga sakit, kita juga akan berpikir positif. Sudah sembuh belum dia itu? Dan kapan saya bisa datang untuk menjenguknya? Kalau ketemu orang, dia akan memberikan salam, dia akan menegur, dia akan menyapa. Dalam setiap peristiwa, baik suka maupun duka, baik senang atau gembira, bahkan dalam penderitaan pun, dia akan berpikir secara baik atau secara positif dalam hidupnya. Inilah yang terjadi. Inilah tanda dari orang-orang yang memiliki damai di dalam hatinya. Sehingga orang seperti ini, dia kalau sakit, dia tetap bisa berserah dan tetap bisa bersyukur dan tetap bisa berpikir secara positif dalam hidupnya. Kalau disakiti oleh orang, dia juga akan berpikir yang positif. Oh, orang tersebut tidak mengenalku. Tuhan semoga mengampuni dia. Kalau mengalami musibah yang beruntun ibaratnya, dia akan berpikir, luar biasa Tuhan itu memberikan kekuatan kepada saya. Jadi hati yang dipenuhi dengan kedamaian sejati, pikirannya selalu positif, pikirannya selalu baik. Dan bagaimana dengan kita semua menggunakan pikiran kita selama ini? Kalau kita banyak memikirkan, membicarakan hal-hal yang negatif, yang tidak baik, yang tidak memuliakan Tuhan, yang tidak menjadi berkat bagi banyak orang, berarti di dalam hati belum ada damai sejati. Renungkan semuanya itu. Dan bagian yang terakhir terambil dari ayat yang ke-9. Hidupnya banyak melakukan firman Tuhan. Di situ dituliskan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi ini bagian yang sudah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dia sudah memberikan contoh. Dia sudah membimbing, mengajar mereka. Sehingga diingatkan supaya mereka melakukan semuanya itu. Jadi orang yang memiliki damai sejati, tanda yang keempat, hidupnya banyak melakukan firman Tuhan. Jadi orang yang memiliki damai sejati dalam hatinya, dia terus menerus rindu, dia terus menerus mau mengerti firman Tuhan, sehingga semua yang sudah didengar, semua yang sudah diajarkan, semua yang sudah dibaca, semua yang sudah direnungkan, bukan disimpan saja. Ingat ini, bukan disimpan saja untuk pengetahuannya, tetapi akan dilakukan sepenuh hati dalam hidupnya. Apa yang dia tahu perintah Tuhan akan mereka lakukan. Apa yang tahu itu larangan Tuhan
Orang yang memiliki damai sejati, dia akan menjauhinya. Kalau firman Tuhan bilang percaya, orang itu akan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang harus setia, orang itu juga akan terus setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan ibadah, maka orang tersebut juga akan beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan bilang harus mengampuni, orang yang memiliki damai sejati dalam hidupnya, dia pun mau mengampuni. Kalau Tuhan perintahkan melayani, orang tersebut akan melayani Tuhan dengan baik. Kalau disuruh bersaksi, ya bersaksi. Disuruh menolong orang, dia akan menolong orang juga. Dan ingat, kalau Tuhan bilang jangan mencuri, dia tidak akan mencuri dalam hidupnya. Tuhan bilang jangan membunuh, dia tidak akan melakukan pembunuhan kepada siapa saja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki damai sejati dalam hatinya, ketika melakukan firman Tuhan, dia akan semakin sukacita dan semakin membuat hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang dari Allah itu sendiri, yaitu damai sejati. Dan apa yang dilakukan selaras dengan firman-Nya, sesuai dengan kehendak-Nya, sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Jadi orang-orang yang memiliki damai sejati dalam hidupnya, melakukan perintah Tuhan, tidak harus dipaksa-paksa, tapi dengan kesadarannya. Melayani Tuhan tidak harus ditunggu berapa ongkosnya, berapa bayarannya. Tidak seperti itu. Melayani Tuhan tidak tunggu dapat keuntungan besar. Tidak. Orang yang memiliki damai sejati, dia akan melakukan dan melakukan. Walaupun mungkin dia rugi, walaupun mungkin susah, berat, tetap akan dilakukan dalam kehidupan kesehariannya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah tanda-tanda yang keempat. Orang yang memiliki damai sejati, melakukan firman Tuhan. Seberapa banyak kita semua saat ini, selama ini melakukan firman-Nya. Kalau kita selama ini setia melakukan firman-Nya, berarti memang ada damai sejati dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak suka melakukan firman Tuhan, berarti kemungkinan damai tertinggi, damai sejahtera dari Allah itu belum menyentuh di dalam hati kita. Jadi renungkanlah semuanya itu dalam hidup kita. Karena setiap kita pada dasarnya rindu menikmati damai sejati. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, tanda-tanda orang yang memiliki damai sejati, mereka tidak khawatir tentang apapun juga dalam hidupnya. Dia percaya akan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dia akan terus berdoa. Dia akan terus bersyukur atas berbagai rahmat dan kebaikan Tuhan. Dia akan berpikir secara positif, berpikir hal-hal yang baik, dan juga dia akan dengan tekun, dengan setia melakukan firman-Nya. Kiranya apa yang kita renungkan boleh memberkati kita, boleh membawa kita supaya menikmati damai sejati dalam dunia yang tidak menentu ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh berbicara tentang kedamaian di tengah ketidakpastian. Dan memang dalam dunia ini tidak ada sesuatu yang bisa menjamin kami. Tetapi kami tahu ada kedamaian sejati dan itu adalah milik Tuhan. Karena itu
Kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang yang hidup mau diperdamaikan dengan Tuhan. Mau hidup damai dengan diri sendiri. Dan mau damai dengan sesama kami. Kiranya Tuhan, kami semua pada akhirnya memiliki keempat tanda-tanda sebagai orang yang sudah memiliki damai sejati dalam hidup ini. Sehingga kami tidak khawatir apapun juga yang terjadi dalam dunia ini. Kami terus berdoa dan mensyukuri kasih dan rahmat-Mu. Dan pakai pikiran kami untuk memikirkan hal-hal yang positif dan yang baik dan yang memuliakan nama-Mu. Pimpin kami semuanya, supaya kami tekun melakukan firman Tuhan dengan kesungguhan, dengan ketulusan. Terima kasih, Engkau tahu keberadaan jemaat Tuhan GKKA Donggala ini. Engkau tahu kedalaman hatinya. Lewat perenungan pada hari ini, kiranya mereka boleh belajar dan introspeksi diri, sehingga damai yang sejati itu ada dalam hidup mereka semuanya. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi firman Tuhan terus berkumandang dalam hidup mereka semuanya. Ini doa kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Bersama orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad, mari kita mengikrarkan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di surga, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang penuh rahmat, kami berterima kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan dan karya Tuhan yang Tuhan nyatakan atas kami. Pemeliharaanmu, pertolonganmu, perlindunganmu nyata dalam hidup kami semuanya. Saat ini Tuhan kami berdoa, menyerahkan jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus menopangnya, Tuhan terus menjaganya, sehingga keuntungan demi keuntungan terus mereka dapat. Karena itu berikan hikmat, mampu menjaga, mampu mengawasi, mampu menopang dengan baik di hadapan-Mu. Kami pun pada saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan lemah tubuh. Kiranya tangan kasih-Mu yang menjamah mereka semuanya, sehingga masing-masing boleh kuat, boleh sehat, boleh berpengharapan dan berserah kepada Tuhan, sehingga masing-masing dapat kesembuhan, kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Obat-obat yang diminum oleh mereka, Tuhan menjamah terlebih dahulu, sehingga membawa kesehatan dan pemulihan baginya. Kami pada saat ini pun berdoa, rumah tangga demi rumah tangga yang ada, Engkau mengerti beban pergumulan mereka. Ulurkan tangan-Mu, sehingga apapun yang digumulkan di tengah-tengah rumah tangga mereka, terselesaikan dengan baik karena kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu jemaat bisa hidup sukacita di tengah-tengah keluarga yang ada. Karena itu ingatkan mereka, supaya mereka menjalankan tugas, peran masing-masing, dengan baik satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, kami pada saat ini pun mengingat anak-anak sekolah, mereka yang sementara kuliah,
pada minggu-minggu ini mereka menghadapi ujian Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan kepandaian. Tuhan memberikan kecerdasan serta hikmat. Sehingga anak-anak kami Tuhan mampu mengerjakan, mampu menyelesaikan dengan baik, dan mereka mendapatkan nilai yang memuaskan baginya. Apa yang sudah dia pelajari, apa yang sudah dia dengar, apa yang sudah mereka baca, kiranya semuanya itu menjadi modal yang baik untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Kami rindu anak-anak Tuhan bisa naik kelas dengan baik, bisa lulus dengan baik, nama Tuhan dimuliakan, dan anak-anak kami semuanya punya masa depan karena pimpinan, penyertaan, dan rahmat-Mu. Saat ini pula kami berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ke dalam tangan kasih-Mu. Saat ini Tuhan, virus corona terus mewabah. Karena itu, bermurah hatilah terhadap negeri kami, terhadap tempat kami yang ada di Donggala, Palu, dan sekitarnya ini. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, supaya kami masyarakat yang ada bisa benar-benar terjauhkan dari semuanya itu. Karena itu buat mereka yang sudah terpapar Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang menyembuhkan. Yang masih dalam keadaan sehat, Engkau menjaga dan menopang. Pimpin supaya kami bisa menjaga jarak, tinggal di rumah dengan baik, menjaga kebersihan satu sama lain dengan baik pula. Terima kasih. Saat kami keluar rumah, kiranya Tuhan menjaga. Saat ada keramaian-keramaian, kendalikan satu sama lain, supaya masing-masing menjaga jarak ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, untuk tim medis, yang pada saat ini berjuang keras, untuk menolong, membantu mereka yang terpapar. Engkau kuatkan, Engkau berkati Tuhan dia. Berikan tubuh yang sehat dan kuat, dan begitu juga keluarganya. Tuhan Engkau menjaga semua, sehingga mereka memiliki ketenangan daripada-Mu. Kami berdoa, aparat kepolisian pun juga polisi pamong keraja yang ada. Engkau pimpin Tuhan, berikan hikmat kekuatan, mampu untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk hari-hari mereka, sehingga mereka menjalankan tugas dengan baik, terlebih menertibkan masyarakat yang ada di Indonesia ini. Kami rindu Tuhan dalam waktu singkat semuanya terselesaikan, sehingga membuat kami semua sebagai anak-anak Tuhan bisa berbakti di gereja dengan penuh sukacita dan bahagia. Terima kasih, ini doa kami. Kami tetap menyerahkan jemaat Tuhan, kiranya tetap semuanya dalam lindungan, dalam penyertaan-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Terima kasih kepada hambanya yang telah membawakan kebenaran firman buat kita sekalian. Biarlah melalui kebenaran firman ini menjadikan kekuatan dan suluh dalam pedoman kehidupan kita. Sebagai ucapan syukur kita, mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan satu pujian KPPK 330, Kini Ku Mau Tuhan. Dulu ku penderita, kini penyembuh. Ku
doa persembahan oleh hambanya Bapak Charles. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami naikkan pujian, pengagungan, serta syukur kami kepadamu Tuhan. Dan melalui persembahan syukur kami pada hari ini, kiranya Tuhan memberkatinya sehingga berguna bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini teristimewa, di tengah-tengah jemaat GKKA Donggala di tempat ini. Bahkan kiranya Tuhan memberkati setiap pribadi yang telah memberikan korban syukur mereka, sehingga kami sekalian yang sudah memberikan persembahan syukur kami tidak merasa kekurangan, tapi melalui persembahan syukur kami ini Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit untuk mencurahkan berlipat-lipat ganda lagi berkat-berkat bagi kami sekalian, sehingga kami terus merasakan, menikmati bagaimana cara Tuhan memelihara, memberkati hidup kami. Tuhan Yesus memberkati pribadi-pribadi yang mengelola persembahan ini, sehingga melalui kerja keras dan pelayanan mereka, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, ini doa sembah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita masuk pada pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah ke dalam dunia dengan damai dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Roh Kudus. Amin. Doa berkat oleh hambanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari arahkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah Bapa terus mencurahkan kasih setianya atas setiap kita dengan memberikan tubuh yang sehat serta kuat, serta melimpahi berbagai rezeki dalam hidup hari-hari kita. Tuhan Yesus menjaga, melindungi kita dari berbagai hal-hal yang akan mencelakakan kita. Dia juga yang mengampuni kita dari berbagai dosa dan salah. Roh Kudus terus memberi damai sejahtera dan mengingatkan segala sesuatu yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Allah Tritunggal, penyertaannya sempurna adanya atas kita dari saat ini hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silahkan duduk. Saat teduh ibadah selesai. Amin.
Puji nama Tuhan, hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah. Semoga yang kita lakukan berkenan di hadapannya. Dan selamat berhari Minggu, selamat bekerja untuk semuanya. Kasih dan rahmat-Nya akan nyata dalam kehidupan setiap kita. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya.